Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semangat. Apa kabarmu hari ini? Sehat semua berarti ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar mari kita berdoa lebih dahulu ya. Kalau kau mau doa duduk mati. Kalau kau mau doa senyum manis. Kalau kau mau doa mari kita lakukan. Duduk hati senyum manis. Lalu berdoa. Terima kasih ya. Jadi tujuan kita berdoa adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Oke, terima kasih. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu ya. Bunga Putri, Anggi, Raisa, Alanka, Muhammad Tegar, Farda Surya, Ayu Nania, Ahmad Alfareza, Lutfi Ahmad, Elias, Reni, Yasmin Indira, Irfansa, Amin Al-Kafi, Ika Anissa, Abdul Wafa. Hadir semua ya. Bagus, berarti semangat untuk belajar. Baik, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita dan untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Silakan berdiri semua. Oke, letakkan tangannya di atas dada, di dada ya. Kita mulai 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Selesai, silahkan duduk kembali ya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya ya, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang pelajaran kemarin ya. Untuk mengingatnya supaya kalian masih paham dengan materi yang lalu, Ibu ingin memberikan pertanyaan, tolong dijawab ya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Hubungan antara makhluk hidup, biotik atau hubungan makhluk hidup Hubungan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Hubungan makhluk hidup biotik dengan dengan benda tak hidup abiotik. Gitu. Ada lagi yang mau melengkapi? Iya, silakan. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup, biotik atau benda tak hidup abiotik di lingkungan tertentu yang saling mempengaruhi. Oke, bagus ya.
Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghargai keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan ekosistem dan mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Oke, sekarang kita sepakati kesepakatan kelas bersama-sama. 1. Apa? Menjaga kebersihan dan kelas dan lingkungan sekolah. 2. Ayo. 2. Menghargai guru, teman dan staf sekolah. 3. Fokus terhadap pembelajaran, ya. Nah itu, jadi kalian harus fokus dan tidak boleh gaduh di dalam kelas saat belajar, ya. Sebelumnya, ya, Ibu ulangi lagi. Dalam mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan, mari kita lihat bersama-sama video berikut ini, ya. Nah, coba dilihat, itu gambar apa tadi? Itu adalah gambar tumbuhan padi di sawah. Itu gambar apa? Belalang. Ini gambar? Kata sedang makan belalang. Kemudian? Ular dimakan katak. Terus? Elang makan ular, ya. Nah itu apa? Jamur. Ini gambar apa tuh? Yang tumbuh? Itu adalah apa? Sisa-sisa hewan sudah mati, diuraikan oleh pengurai, yaitu pengurainya di situ adalah jamur, ya. Nah, dari situ yang sudah kalian lihat tadi, ya. Ibu pengen tanya, itu tadi gambar apa sih kira-kira? Kalau kita hubung-hubungkan menjadi suatu rantai makanan, ya. Rantai makanan, bagus ya. Nah, rantai makanan, ya, itu adalah peristiwa makan dan dimakan, ya, pada makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, jadi kalau misalkan katak dimakan ular, ya, berarti ular ingin menambah energi, ya, ingin menambah energi untuk kelangsungan hidupnya, ya. Kemudian ular dimakan elang, ya. Elang ini adalah konsumen yang keberapa kira-kira, ada yang tahu? Yang keempat atau final. Kalau final itu berarti tidak ada lagi yang memakannya. Setelah dia mati, maka dia akan diurai oleh si pengurai tadi. Nah, itu adalah gambar, ya. Gambar elang yang sudah membusuk, yang sudah mati dan membusuk, kemudian diurai oleh jamur, ya, tumbuh jamur. Kemudian hasil dari pembusukan tadi berupa nutrisi yang akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, begitu seterusnya, ya, itu adalah alurnya dari rantai makanan. Oke, sekarang kita akan lihat, ya, pada pembelajaran inti kita. Ini, ya. Ini tadi sudah Ibu sebutkan, ya. Sebelum kita belajar, kita akan mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita, ya. Yaitu melalui pembelajaran tentang rantai makanan, siswa dapat diharapkan menghargai keanekaragaman hayati
dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Juga mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan itu lihat di situ, ya. Itu ada hewan-hewan, ya. Jadi Ibu kasih tanda panah ini. Ini adalah hewan-hewan yang langka, yang hampir punah dan harus dilindungi. Misalkan di harimau Sumatera, ya. Ini sudah diambang kepunahan. Sudah tinggal sedikit lagi sisanya, ya. Kemudian ini ada orang hutan, ya. Kemudian ini ada cendrawasih, ya. Cendrawasih juga burung irian, burung yang langka, yang indah, terdapat di Papua atau di Irian Jaya. Ini juga diambang kepunahan. Nah, tujuan kita kalau peduli terhadap lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem berarti kita harus menjaga kelestarian mereka supaya tidak punah, ya. Nah, kemudian, ya, cara peduli terhadap lingkungan bagaimana? Ya, kalau kita peduli terhadap lingkungan, ya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu tujuan kita, ya. Nah, sekarang ini materi yang kemarin sudah kita bahas supaya kamu tidak lupa, ya. Ibu tampilkan kembali. Ekosistem itu adalah tadi sudah dijawab oleh teman kalian, yaitu kumpulan makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan fisiknya, baik biotik maupun abiotik, yang saling mempengaruhi, ya. Jadi tolong diingat baik-baik apa itu ekosistem, ya. Kemudian ekosistem itu terdiri dari dua komponen yang saling mempengaruhi, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, ya. Komponen biotik ini adalah makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Berarti kita masuk dalam ekosistem, iya, karena kita juga butuh makan, ya. Kemudian ada komponen abiotik, ya. Komponen abiotik itu adalah benda tak hidup, ya. Benda tak hidup tapi yang mempengaruhi makhluk hidup, yaitu matahari, ya. Kemudian udara, air, tanah, ya, suhu. Nah, sekarang ini kalau musim hujan suhunya apa? Dingin, ya. Bebatuan, kemudian kelembapan. Nah, rantai makanan. Kamu suka bilang rantai makanan, Bu. Rantai makanan itu apa sih? Bukan rantai-rantai binatang, bukan, ya, atau rantai kalung, ya, bukan. Rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan, ya, antara makhluk hidup, ya. Kita lihat di sini. Pernahkah kamu melihat seekor burung yang sedang makan ulat? Pernah nggak? Pernah nggak kira-kira? Atau kamu memelihara burung? Makanannya apa sih? Hah? Makanannya apa? Ulat. Ada juga burung pemakan biji-bijian. Berarti burungnya makan misalkan gabah, tahu gabah? Padi, ya. Nah, burung makan padi. Itu termasuk juga konsumen satu, berarti burungnya. Burung pemakan bijian. Nah, sekarang kita lihat. Apa pernahkah kamu melihat ikan yang sedang makan serangga? Pernah mancing ikan enggak? Atau pernah enggak kamu memelihara ikan? Apa makanannya? Makanannya apa? Hah? Cacing, katanya. Cacing berarti kan makhluk hidup juga, ya, hewan, ya. Kemudian apa lagi? Sentrat. Sentrat itu tumbuhan, ya, diolah, ya. Jadi sentrat, ya. Kemudian apa lagi? Jentik nyamuk, tahu nggak jentik nyamuk? Tahu. Nah, itu juga makanan ikan, ya. Nah, semua itu adalah proses kodok. Loh, Ya, Bu. ikan makan kodok. Apa kodok makan ikan? Ikan makan kodok. Ikan makan kodok. Ikannya segede apa ya makan kodok, ya? Kira-kira? Hah?
Oh, jadi mungkin ikannya itu ikan gabus yang besar makan kata kecil ya. Ya itu bisa masuk ya. Jadi itu juga termasuk contoh dari rantai makanan. Berarti kamu sudah tahu apa itu rantai makanan? Yaitu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup ya yang saling mempengaruhi dalam urutan tertentu ya. Jadi itu ada urutannya. Kita lihat urutannya sekarang. Ini apa sih? Apa ini? Produsen. Ibu nggak tanya produsen. Ini apa? Rumput. Rumput ya. Itu sebagai apa? Produsen. Kenapa kok rumput itu disebut produsen? Ayo. Karena membuat makanan sendiri. Bagus, pinter ya. Nah, rumput membuat makanan sendiri itu memerlukan apa? Matahari dan air. Juga udara ya. Rumput ini dimakan oleh belalang ya. Belalang disebut juga konsumen primer atau konsumen satu ya. Jadi kalau misalkan di padang rumput atau di sawah itu banyak belalang, berarti produsen akan berkurang. Kok berkurang kenapa? Ada yang tahu? Hah? Hah? Karena dimakan oleh belalang. Bagus ya. Seandainya belalang ini dibasmi dan punah, maka padi atau produsen akan meningkat. Misalkan Pak Tani ya membasmi hama-hama berupa belalang ya. Kemudian karena belalangnya mati, akhirnya padinya ini menjadi subur dan hasil panennya meningkat. Jadi kalau konsumen satu punah, berarti produsen mengalami peningkatan. Kita lihat sekarang. Belalang dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen kedua ya. Katak adalah konsumen kedua karena ya memakan belalang ya. Belalang adalah pemakan produsen. Kemudian kita lihat di sini, katak dimakan oleh ular. Ular disebut sebagai apa? Ayo. Ular disebut sebagai konsumen tersier atau konsumen ketiga. Kemudian ular ya dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen final. Apakah ada lagi yang memangsa elang? Tidak. Makanya disebut dengan konsumen final. Artinya tidak ada lagi yang memangsanya. Setelah elang mati, maka ya akan diurai oleh apa ini? Jamur ya. Akan dibusukkan oleh jamur ya. Kemudian menjadi nutrisi yang akan diserap oleh padi atau tumbuhan. Nah, ini namanya urutan tertentu ya yang disebut dengan rantai makanan. Kita lanjutkan lagi. Sini ada yang masih belum jelas, silakan bertanya. Oke, kalau sudah jelas ya. Sekarang Ibu akan bagikan kalian dalam 4 kelompok ya. Satu kelompok konsumen, kemudian produsen, konsumen, terus konsumen satu ya, dan pengurai ya. Jadi konsumennya ada 2 ya, konsumen 1 dan konsumen 2. Baik, sekarang Ibu bagikan ya tugas untuk perhatikan ya. Nah, kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok dan Ibu memberikan lembar kerja untuk kalian kerjakan berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadi ya.
Nah, kalau misalkan ada kesulitan, tolong ditanyakan ke ibu ya, jangan diam saja. Silakan dikerjakan satu kelompok diisi dulu ya, kemudian kalian kerjakan menurut perintahnya ya. Ini juga ya, kelompok ini dipersiapkan. Ini ada gunting, nanti itu ada apa? Nah ini ya, kalian diminta untuk mengisi ini ya, menempelkan apa kumpulan-kumpulan makhluk hidup ini disesuaikan dengan tingkat piramidanya, dan ini juga diisi ya tanda panahnya. Nah, ini coba sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, mari kita ya lihat hasil dari diskusi kalian masing-masing ya, untuk maju ke depan kelas ya, menjelaskan kepada teman kalian yang lain. Silakan persiapkan teman kalian ya. Jika kalian temannya nanti maju ke depan, berarti kelompok lain memberikan pertanyaan ya. Oke, silakan. Silakan maju. Perkenalkan dulu ya. Ini dari yang kencang suaranya, yang keras biar temennya dengar ya. Silakan yang lain perhatikan. Ini dari kelompok 3. Oke. Ya, akan menjelaskan tentang apa itu? Rantai makanan. Rantai makanan lah, laut. Ya, ini dimakan apa? Dimakan apa ya? Oke, kamu jelaskan ini dimakan apa? Ikan hidup ini dimakan, ini sebagai apa ya? Dijelaskan. Rumput laut. Ayo, rumput. Sebagai produsen. Terus? Dan hiu sebagai konsumen kita. Sebagai pengurai dari hipopotamus. Ikan sebagai konsumen primer. Besar konsumen sekunder. Ikan besar konsumen sekunder. Ada yang mau tanya kelompok lain untuk kelompok konsumen pengurai? Ada yang mau tanya untuk kelompok pengurai? Apa yang Ya, silakan. dimaksud dengan pengurai? Apa yang dimaksud dengan pengurai katanya pas kelompok pengurai lagi ya? Silakan dijawab. Pengurai adalah apa? Organisme terakhir ya, yang berperan sebagai pembusuk pada hewan dan tumbuhan yang sudah mati. Itu jawabannya ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan duduk untuk kelompok pengurai. Tepuk tangan untuk kelompok pengurai. Dari apa pelajaran tadi, antara konsumen 1, produsen, dan konsumen 2 itu ada kesulitan nggak cara membedakannya? Antara produsen, konsumen, dan pengurai itu kalian mengalami kesulitan nggak dalam membedakannya? Tidak ya. Berarti pinter semua ya. Alhamdulillah bagus ya. Berarti bisa memahami materi kita hari ini ya. Ibu mau tanya lagi tentang jaring-jaring makanan. Adakah kesulitan ya memaknai tentang jaring-jaring makanan? Apa sih tadi? Hah? Bingung nggak? Bingung. Apa yang buat bingung? Ya, karena jaring-jaring makanan itu adalah ya proses makan dan dimakan dalam lingkup yang luas. Jadi bisa tadi itu bisa satu burung dimakan oleh elang, satu burung lagi dimakan oleh apa lagi? Rubah, ya kan? Nah, satu burung lagi dimakan oleh ular. Jadi satu konsumen bisa dimakan oleh 3 hewan yang lain, ya. Nah, itu makanya jaring-jaring apa? Makanan itu ya kita sebut sebagai kumpulan dari rantai makanan, ya. Misalkan padi. Padi itu apa? Produsen. Padi dimakan oleh apa saja? Bisa dimakan oleh belalang,
bisa dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh sapi, ya enggak? Bisa dimakan oleh kambing. Nah, itu yang dinamakan rantai makanan. Satu produsen bisa dimakan oleh beberapa hewan, dan hewan juga begitu. Satu hewan dimakan oleh beberapa hewan yang lain. Itu yang dinamakan rantai makanan. Oke, ya. Sudah paham? Ada yang belum paham? Ya, paham ya? Nah, oke, kalau sudah paham semua, sekarang ya, Ibu mau minta satu lagi pertanyaan, ya, tolong dijawab ya. Bagaimana peran kalian dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Ayo, caranya bagaimana? Ya? Ada yang tahu? Menjaga keseimbangan dengan melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah, atau tumbuhan supaya tidak mati, ya. Oke, sekarang ya, untuk pelajaran berikutnya buka halaman 60 supaya Ibu PR buat kalian ya. Dibuka halaman 60, dibaca di rumah supaya kalian sudah memahami ya, untuk melanjutkan pelajaran kita yang akan datang. Oke, sekarang sebagai penutup, mari kita berdoa bersama sebelum pulang. Ayo, 1, 2, 3. Oke, Ibu ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ya. Boleh salim sama Ibu Guru, tapi silakan. Ya, silakan pulang masing-masing. Ya. Biarkan bukunya di atas meja. Okay.